Aku pernah ada di fase seminggu sekali ke psikiater. Seminggu sekali. Udah membaik 2 minggu sekali. Setelah membaik 2 minggu, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Sekarang aku lagi di sebulan sekali dan dosis obat aku sudah berkurang. Tapi ada nih, inget banget aku salah satu temenku. Ini kejadiannya di Puputan. Aku cerita, ya aku kok sering nangis teriak-teriak gitu ya. Kayak gila ya. Itu dengan yang serius, kayak orang gila no. Itu bukan bercanda, itu benar serius. Bella in Talk Show. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini seperti biasa bareng aku Bella Octavia, jangan pernah bosan ya. Kita sekarang sudah kehadiran bintang tamu yang inspiratif banget, walaupun masih muda ya, dia tetap mau ingin berbagi dan juga sharing. Terima kasih banget karena topik yang akan kita bahas kali ini adalah kesehatan mental BPD. Nah, BPD itu mungkin orang bakal bertanya-tanya, Bank Pembangunan Daerah kah? Bukan ya, bukan yang itu. Jadi yang mau kita bahas ini adalah borderline personality disorder. Nah, ini adalah gangguan mental atau kesehatan mental ya. Dan kita sudah kehadiran seseorang yang mau berbagi kisahnya. Dia adalah seorang penyintas BPD juga. Inilah dia, Laude. Halo, kenalin, nama aku Laude, biasa dipanggil, ya udah Laude. Oh, dipanggil Laude aja pokoknya ya. Dipanggil Laude. Aku adalah seorang penyintas depresi dan borderline personality disorder, atau biasa dikenal dengan gangguan kepribadian ambang. Kalau kalian tahu postingannya Ariel Tatum yang menghebohkan tahun lalu itu, yaitu tentang BPD. Jadi Ariel Tatum juga mengidap tentang itu. Jadi kalian perlu baca-baca juga. Nah, jadi mungkin yang kalau misalnya apaan tuh BPD, bangga atau apa? Nah, kalau tadi udah dibahas tentang Ariel Tatum, jadi kayak oh iya ya, kemarin sempat memang heboh banget. Salah satunya bukan hanya Ariel Tatum, ada juga Marshanda. Iya, itu bipolar. Nah, itu emang yang kita nggak duga, mereka adalah seorang public figure besar yang udah kelihatan hidupnya tuh enak-enak aja, tanpa ada masalah dengan privilege-nya mereka juga. Tapi ternyata mereka juga punya struggling dengan menghadapi kesehatan mental atau gangguan mental. Nah, jadi yang kita bahas hari ini cukup amat inspiratif banget, karena dari Laude sendiri terima kasih mau hadir ke sini, karena mungkin orang-orang di luar sana pada malu atau pada aku takut nanti pada diejek atau apa. Thank you banget buat Laude. Tapi boleh dong sedikit diceritain Laude, kenapa nih mau datang ke Bella in Talk Show? Alasan aku mau datang sih, aku pingin nunjukin bahwa orang depresi dan penyintas gangguan kepribadian ambang atau gangguan kesehatan mental lainnya juga bisa beraktivitas seperti biasa, bisa melakukan pekerjaan dengan baik, bisa buktinya kita bisa ngobrol. Iya benar, baik-baik aja. Jadi kadang-kadang orang biasanya salah kaprah. Iya benar banget Kak Bella. Orang tuh sudah berpikir, dia gangguan mental berarti dia gila dong. Nah, orang-orang tuh sudah underestimate sama mereka yang punya gangguan mental. Padahal mungkin yang memiliki penyintas gangguan mental tuh perlu didekat, perlu diajak bareng-bareng, bukan malah dijauhi ya, yang kayak gitu. Jadi kayak Laude pun ngobrol nyambung guys, different people nyambung, bukan dia nggak ngerti apa yang aku omongin atau nggak nangkep, kan ngerti satu sama lain. Iya banget. Dan pastinya aku mau sekarang langsung lanjut ke pertanyaan Laude. Jadi pertanyaannya adalah, kan pertanyaannya aku juga ini kayak ujian ini lebih susah ketimbang ujian skripsi ya kayaknya. Apa itu pertanyaannya? Jadi kan ngomongin tentang tadi BPD nih, dari gangguan mental BPD. Pertama kali nih kamu mengetahui bahwa dirimu mengidap ataupun penyintas BPD ini, gimana sih cerita awal mulanya? Jadi aku mau cerita juga ke teman-teman ya. Aku awal tahu BPD dan depresi itu baru bulan Juni kemarin. Juni, baru-baru banget. Iya, baru-baru banget. Sebenarnya aku dari dulu udah curiga aku mengidap anxiety disorder atau gangguan kecemasan, karena
aku dari dulu tuh sering banget merasa cemas berlebih, sedih berlebih, pokok sering banget deg-degan kayak gitu. Ketakutan ya? Iya, takut berlebih kayak gitu. Aku kira anxiety aja kayak gitu. Ternyata terus pas puncak aku lagi sedih banget kayak gitu, yang meledak gitu meledak banget, yang pingin, yang apa ya, yang selalu berpikir, aduh aku pengen gak ada aja nih, aku pengen gak ada aja nih kayak gitu. Oke, sampai berpikiran seperti itu ya Lode ya? Iya, sempat aku pernah ada di titik kayak gitu. Aku sempat ada di titik takut ketemu orang. Semua orang tuh menurutku menyeramkan, dunia ini menyeramkan, semua isi dunia ini gelap. Aku pernah ada di titik itu, dan itu bener-bener apa ya, kalau dibilang kacau sih kacau banget ya. Iya, untung rasanya kayak dunia kita kan takut ketemu orang. Iya kan, kayak sedih, takut. Iya, kamu tuh naik motor keluar, aku tuh naik motor keluar, melihat orang naik motor biasa aku nangis, lihat orang jalan aku nangis, lihat anak kecil bawa mainan aku nangis. Kayak gitu, pokoknya sensitif banget, rapuh banget, kayak gitu. Lalu akhirnya ketika pas aku udah di puncak ketahuan keluarga nih, akhirnya dibawa ke psikiater kayak gitu. Akhirnya pas di psikiater itu aku dites nih, ada tesnya, namanya aku lupa nama tesnya apa, pokoknya soalnya 500 soal guys. 500 soal. Ngalahin ujian ya? Iya, 500 soal itu akhirnya gini, ketahuan depresi tingkat sedang dan BPD kayak gitu. Jadi aku sampai nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Different people kayak sedih aja, masa ngeliatin anak megang mainan sedih, naik motor sedih, salah juga ya. Iya. Nah, biasanya orang-orang tuh menganggap remeh hal seperti itu. Iya, benar banget. Dan syukurnya dari keluarga mengetahui dan akhirnya dibawa ke psikiater. Iya. Sempat takut gak sih Lode kamu ke psikiater? Karena kan kayak, ih aku masih muda ke psikiater. Kalau dibilang takut ke psikiater sih enggak, aku dari dulu emang pingin ke psikiater. Karena udah ngerasa ya? Ya udah ngerasa, kok aku ngerasa aneh, beda ya, kok aku ngerasa sedihku beda ya sama teman-teman kayak gitu, kok aku ngerasa sedih gak jelas kayak gitu sama hal-hal kecil kayak gitu. Aku udah pingin ke psikiater kayak gitu. Jadi ketika diajak ke psikiater aku nggak kaget atau nggak takut gimana pun, malah aku pengen tahu ya ini jalan Tuhan. Sekarang kan istilahnya kalau ke dokter tuh kita bukan berobat lagi, tapi kita itu konsultasi. Iya. Jadi kalau kalian itu ke dokter, belum tentu kalian tuh sakit. Iya. Karena kalian tuh nggak berobat, tapi kalian mengkonsultasikan apa yang terjadi dalam diri kita. Good job. Nah, itu penting banget. Gitu. Karena biasanya orang-orang udah mikir, dia ke dokter ini pasti dia kayak gini, pasti dia kayak gitu, tanpa tahu apa yang terjadi di dalam. Kalau cuma konsultasi itu kan tahu kan definisinya kayak ngobrol-ngobrol aja kayak gitu, ngungkapin keluhannya, belum tentu dia sakit kayak gitu. Jadi jangan negative thinking. Iya, negative thinking dulu. Jadi buat different people, mungkin diantara kalian mungkin ngerasain kecemasan berlebih, sedih kayak Lode tadi diceritain hal-hal kecil tuh bisa bikin meledak atau sedih itu, ya mungkin kalian bisa sedikit berpikir untuk datang ke tenaga profesional, ya kan ya. Jadi di tenaga profesional bukan berarti kalian gila seperti yang kita bahas tadi. Kayak konsultasi aja dulu, cerita sama dokter, mungkin berbagi dulu. Mungkin dokter kan bisa menganalisis ini apa penyebabnya. Mungkin emang karena ada masalah membuat kalian seperti itu, atau mungkin ada gejala-gejala lain ya. Iya, daripada kalian self diagnose sendiri itu lebih jauh lebih berbahaya. Misalnya contoh, kalian tuh baca kan sering banget ada quotes ciri-ciri orang depresi, marah, nangis. Iya, jadi mikirnya, namun aku depresi. Semua manusia juga merasakan itu. Terus kalian berpikir, aku depresi, kalian sedih biasa aja. Terus kalian terus mendoktrin diri, aku depresi, ilah. Jadi beneran depresi. Nah itu jangan diagnosis sendiri. Kalian bukan dokter, different people ya. Iya, jadi perlu banget ke tenaga profesional, ke psikolog atau ke psikiater. Benar. A few moments later. Pasti semuanya lagi terheboh-heboh. Pengen tahu kelanjutan ceritanya Lode. Apakah kelanjutannya? Neng. Aduh, ini kita walaupun topiknya berat, kita agak buat bercandaan dikit ya, biar santai yang nonton. Hidup tuh harus santai. Bener, bawa santuy aja kan. Nah, lanjut lagi sama pertanyaan tadi kan. Sudah Lode akhirnya datang ke psikiater, mengetahui bahwa Lode ini adalah penyintas BPD. Dan akhirnya gimana? Kayak
nerimanya tuh gimana? Kan kadang kayak berpikir, aduh BPD kayak gini, ada rasa cemas atau tambah takut atau gimana? Ya, jadi ketika aku baru tahu BPD itu, dokter kan pas awalnya belum ngejelasin BPD itu seserem apa kayak gitu, karena mungkin dokter pingin biar kita nggak takut gitu, tapi aku yang bandel gitu nyari-nyari di internet tentang Apa sih BPD ini, separah apa sih. Terus aku kayak bener-bener kayak, kalau dibilang kaget ya pasti kaget kayak gitu. Aku pernah baca postingnya Ariel Tatum, aku nggak menyangka bakalan ada di posisi itu. Aku nggak nyangka bahwa di dalam diriku selama ini ada gangguan kepribadian kayak gitu. Oke. Ada hal yang perlu dibenahi, bukan yang gangguan kepribadian yang aneh atau gimana pun, tapi aku ngerasa oh ada hal yang perlu dibenahi nih dari dalam diriku kayak gitu. Dan akhirnya gimana tuh kelanjutannya setelah ke psikiater? Apa sih step ataupun pengobatan yang dijalani Ludi? Jadi buat temen-temen yang pengen tahu gimana sih aku di psikiater kayak gitu, seperti apa sih ke psikiater itu? Iya, maksudnya temen-temen penasaran, ya ampun serem kayak dokter-dokter pada umumnya ya. Enggak, psikiater tuh sangat-sangat menyenangkan. Kayak kamu pernah punya sahabat paling baik yang paling asik diajak curhat tanpa menyela obrolanmu. Seperti itulah psikiater. Wow, segitunya ya? Oke. Iya, psikiater tuh menyenangkan sekali pokoknya. Karena dia punya ilmunya ya. Iya. Nggak sembarangan juga pasti untuk lain-lain hal. Iya, dia sekolahnya lama. Iya benar. Untuk mempelajari agar kita senang kayak gitu. Pokoknya ke psikiater tuh menyenangkan menurutku. Terus sampai di psikiater aku dites dulu seperti yang tadi aku ceritain. Setelah dites baru diberikan terapinya itu berupa obat. Jadi pas awal-awal minum obat tubuhku kan kaget kayak gitu. Aku pernah mengkarantina diri sendiri 7 hari kayak gitu, nggak ketemu siapapun, karena benar-benar pas awal minum obat tuh nggak langsung tenang, kita malah justru dibuat sedih semakin sedih, marah semakin marah. Pokoknya kita nggak boleh sendiri. Oh my god! Wow! Kayak gitu. Kita pingin ya udah nggak ada aja deh kayak gitu. Soalnya itu reaksi tubuh kita pas menyesuaikan diri sama obatnya kayak gitu. Oke, jadi berarti waktu mengkarantina diri sendiri itu di ruangan sendiri seperti itu atau seperti apa nih? Iya, menenangkan diri kayak gitu, menerima. Aku kan awalnya kaget kayak gitu kan, menerima ada hal yang perlu dibenahi. Aku kan bukan orang yang bijaksana yang bisa ada hal yang perlu dibenahi, nggak seperti itu. Itu lama prosesnya sampai aku menyadari sambil minum obat juga. Iya, ada hal yang perlu aku benahi dari diriku sendiri. Syukurnya sih keluarga support. Nah akhirnya, selama 7 hari mengkarantina diri sendiri, apa sih yang dirasakan saat itu Ludi? Kan pasti sedih, marah yang berlebih kan, karena sambil minum obat tuh malah keluar semua ya. Kamu gimana sih ngerasain itu? Kan kayak campur aduk rasanya. Pas 7 hari itu aku benar-benar puasa media sosial, karena media sosial itu kadang-kadang toksik ya, banget kadang-kadang. Iya banget kalau kita nggak pandai mengontrolnya kayak gitu. Aku puasa media sosial, puasa ketemu orang. Ada di satu titik ketika dalam 7 hari itu aku pingin ketemu orang. Tapi ketika aku mulai melangkah, kayak kamu mulai melangkah aja gitu, kayak aku takut ketemu orang, aku nggak mau ketemu orang lagi, mundur kayak gitu. Teman-teman udah bilang aku kangen banget nih sama Lode, kangen banget sama Lode. Aku juga pingin ketemu, tapi ketika aku membayangkan diriku ketemu orang, nanti aku ditanya, nanti aku diajak ngobrol, aku pingin didiemin aja kayak gitu. Jadi nggak pingin ketemu orang. Tapi di karantina itu ada keluarga di sana atau gimana? Ada keluarga. Oke, berarti ditemani keluarga ya, orang terdekat ya? Iya, orang terdekat. Dan akhirnya setelah melewati 7 hari karantina, gimana nih kelanjutannya Ludi sekarang? Setelah 7 hari karantina dan aku rutin minum obat, rutin ke psikiater. Berapa kali nih ke psikiaternya? Aduh, berapa kali ya? Aku pernah ada di fase seminggu sekali ke psikiater. Seminggu sekali. Udah membaik 2 minggu sekali. Setelah membaik 2 minggu, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Sekarang aku lagi di sebulan sekali dan dosis obat aku sudah berkurang. Selamat. Ya ampun, aku kayak berproses banget ya, yang harus seminggu ketemu psikiater, sampai mungkin kadang-kadang minum obat banyak banget. Dan akhirnya sekarang cuma sebulan sekali. Iya, dan minum obat
cuma 2 biji aja. Sebelumnya emang berapa lo deh? Berapa ya? Pernah sampai 4 atau 3 kayak gitu. Banyak juga ya. Iya. Itu sehari itu berapa kali minum obat itu? 2 kali. Oh, sehari udah kayak bener-bener ini ya, Iya. ketergantungan sama obat ini ya, mau nggak mau ya. Kalau saat kemarin lagi parah-parahnya itu terus harus mengonsumsi obat ya. Kalau ketergantungan sih itu gini dokter sih. Oke. Kalau dari aku sih belum berani bilang aku ketergantungan atau enggak kayak gitu. Tapi pernah Itu nggak? bagian dari terapi soalnya. Tapi pernah nggak misalnya nggak minum obat itu saat lagi proses penyembuhan? Berarti emang selalu minum obat? Oh pernah. Oh pernah. Kalau nggak Minum obat tuh rasanya pusing, kayak pas awal-awal ke psikiater tuh kan kayak pernah lupa minum obat kayak gitu. Ya udah nangis berlebihan lagi. Oke, kayak gitu. itu berarti nangis mengontrol. tanpa sebab lagi kayak Oh, gitu. jadi obat itu juga mengontrol ya? Iya. Mengontrol agar moodnya itu nggak naik turun, tenang. Oh, agar nggak mood swing kalau kata orang-orang sekarang. iya, naik turun ya kan ya. Iya, kadang marah, kadang seneng kan. Iya. Keluarga pasti support ya. Mungkin kayak misalnya teman terdekat tuh kayak ada yang ngejauhin mungkin, atau ada yang ngerasa ih lo dia kenapa atau apa takut, itu ada nggak sih? Kalau aku sih pas lagi di tahap terapi itu, syukurnya keluarga sih sangat mendukung kayak gitu. Ya. Bukan tipe keluarga anakku BPD, anakku depresi, bukan tipe yang seperti Iya. itu. Orang tuaku untung yang syukurnya yang Support. iya support, mendukung. Oh ya udah diterima kayak gitu. Oh ya udah kita Bareng-bareng, obati, kita iya. obati bareng-bareng, kita lewati bareng-bareng, tipe yang seperti itu. Tapi ada nih, inget banget aku salah satu temenku, ini kejadiannya di Puputan. Aku cerita, ya aku kok sering nangis teriak-teriak gitu ya. Kayak gila ya. Itu dengan yang serius, kayak orang gila no. Itu bukan bercanda, itu benar-benar serius banget. Coba kalian bayangin, di kalian dibilang gila kayak gitu, kamu kayak orang gila no, kok kayak orang gila ya, kayak gitu, kayak bener-bener sakit hati banget. Kayak Mereka gitu. nggak gini ya, kayak sembarangan gitu ya, mereka nggak tahu prosesnya kita. Dia nggak tahu gimana jatuh bangunnya Sedih aku kita. tuh nggak Iya. sih? Oh, langsung gila, langsung gitu. Iya. Padahal itu teman. Iya, padahal itu teman. Apalagi orang-orang yang nggak kenal ataupun nggak tahu, pasti orang udah pikirannya udah sembrono biasanya orang-orang itu. Makanya haruslah kenali dulu, cari tahu dulu. Kenapa, seperti apa, jangan main judgement itu. Kasihan ya yang di judgement, kan kasihan dia sudah lagi berusaha memperbaiki, mengobati, malah udah ada yang ngejudge. Iya. Waduh, pokoknya different people, penasaran seperti apa kelanjutan obrolan kita berdua, ditungguin aja. A few inches later. Oke, balik lagi sama kita berdua di Different People. Nah, kita tadi udah ngebahas banyak banget tentang gangguan mental BPD, borderline personality disorder, yang tadi sudah dibahas sama Lode juga. Terima kasih. Nah, sesi terakhir nih Lode, mungkin kamu bisa memberikan pesan nih sama Different People yang udah nonton. Apa aja sih pesan yang kamu bisa kasih ke mereka? Pesanku untuk different people sih, yang pertama untuk teman-teman di rumah, yang pertama jangan pernah takut ke psikiater. Ke psikiater itu bukan berarti kamu gila. Oke. Itu kamu hanya konsultasi tentang masalah kamu. Itu. Terus yang kedua, untuk teman-teman yang melihat temennya ke psikiater, jangan dia punya gangguan mental, dia gila ya, dia stres, dia stresin apa sih? Pasti keluarganya ini nih, pasti jangan judge kayak seperti itu. Orang yang psikiater justru itu adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, dia aware akan kesehatan mentalnya dia menyadari, oh ada hal yang perlu aku benahi nih, aku harus konsultasi ke tenaga ahli nih. Iya benar. Teman-teman di sekitar udah nggak bisa bantu nih, ya udah aku ke tenaga ahli. Justru kalian harus mengapresiasi, mendukung seperti itu. Jangan malah judgement. Apa sih yang kamu stres? Hidupmu kan udah enak, kamu udah ada ini, udah ada itu. Apa sih? Ya masalah orang kan beda-beda. Benar. Kamu bisa melihat orang itu, tapi kamu nggak bisa melihat jalan hidup orang itu, jatuh bangun apa yang bisa kamu lihat. Seperti Kak Bella, kamu lihat Kak Bella ceria banget di vlog, tapi kamu nggak tahu perjuangannya dia seperti apa untuk bisa duduk di samping saya seperti ini, kayak gitu. Jadi jangan pernah setuju. sembarang menilai orang kayak gitu. Nice. Karena kan juga
kadar kekuatan orang tuh beda-beda. Iya. Kayak misalnya orang punya masalah seperti ini dan orang lain yang sama masalahnya mungkin dia jauh lebih Iya. rapuh karena kadar kekuatan orang kan beda-beda. Iya, jadi kalian tuh jahat banget kalau membandingkan diri kalian. Misalnya dia dapat ulangan nilainya 7 nih, kayak gitu. Kalian juga dapat 7, kamu gitu aja sedih. Kalian nggak tahu kalau dia dapat 7 tuh diomelin sama emak, bapak. Iya kalian nggak benar. tahu. Bahkan dia udah mati-matian belajarnya. Iya, bener banget. Kadar seseorang tuh kan beda satu sama lain. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan ke different people. Nah, ini juga aku mau sedikit ngebahas nih yang kan kalau misalnya di Korea nih ya banyak banget misalnya aksi-aksi bunuh diri. Nah, menurutku itu mungkin kalau kalian nih different people yang memiliki mental yang sehat, mungkin tidak akan terlintas sampai pikiran bunuh bener diri. Terlalu banyak banget orang di sekeliling kita yang kita sayangi gitu loh, yang Iya. sayang sama kita juga. Kenapa begitu terlintas bunuh diri atau lain-lain itu kayak disayangkan banget different people, entah siapapun yang nonton ya. Sayangi diri kamu. Iya ya, love yourself. Iya, karena kan kita hidup itu udah diberikan anugerah yang luar biasa sama Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa berpikir. Dan kalau misalnya pun kamu ada masalah, sudah bercerita sama orang-orang sekeliling nggak bisa membantu, ya seperti lo dibilang tadi, ayo datang ke tenaga ahli atau profesional. Mereka menjadi tenaga ahli atau profesional bukan langsung aja dapet jebret gitu ya. Kita melewati proses yang panjang sekali. Nah, mereka belajar seperti itu, nggak ada yang langsung dapat sarjana, dapat ijazah, nggak mungkin lah ya. Iya. Mereka belajar, jadi jangan takut lah, kayak ngerasa bener banget. Apalagi kalau teman-teman yang sudah melihat temannya nih datang ke psikiater atau apa, rangkul dia, ajak bareng-bareng. Kamu kenapa? Kamu pasti bisa kok ngelewatin ini. Berilah kata-kata motivasi ataupun semangat ya lo Dea, bukan Iya. malah kayak tadi, kamu gila ya? Ya ampun. Iya, yang paling penting orang yang penyintas depresi, gangguan kesehatan mental itu bukan berarti tidak bisa melakukan hal dengan baik. Buktinya Ya. aku bisa kerja, bisa ngobrol sekarang. Kalian tuh jangan menilai, oh dia pasti nggak, seperti yang dibilang Kak Bella tadi, dia Bener. pasti nggak nyambung diajak ngobrol. Nyambung kok dari tadi. Iya. Kan kayak gitu. Jadi jangan underestimate deh buat mereka-mereka yang mungkin mereka memiliki gangguan tapi mereka itu berusaha untuk berjuang. Itu yang perlu kita apresiasi. Keren banget loh deh, thank you banget udah datang di Bella-Bellain Talk Show, udah berbagi. Semoga different people mungkin yang ngerasa udah dari lama punya sedikit ya gangguan mental atau apa tuh udah Merasa berbeda. iya, nggak usah takut lagi. Kayak oh ini kamu punya temen yang berani sharing, dia berani berbagi, pastinya dia berani untuk ngajak kalian yuk bareng-bareng aware sama mental health. Wah seperti itu. Terima kasih sekali lagi loh deh. Makasih udah dengerin dan udah nonton. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.